ILC dan Karni Ilyas kini boleh dibilang sangat spesial di mata masyarakat. Buktinya, dampak dari orang-orang yang sudah ngomong di sana akan sangat beda jauh jika narasumber yang sama tersebut omong dengan menggunakan platform yang berbeda. Contohnya mungkin lewat akun media sosial mereka saat akan live. Padahal, si narasumber yang hadir pada saat diundang ILC tersebut adalah orang yang sama untuk dimintai banyak pendapatnya tentang tema-tema yang sedang boomingnya. Kemasan dan strategi dari Karni Ilyas untuk memanggil orang-orang yang akan jadi narasumbernya tak terlepas dari pro kontra dengan apa yang sedang terjadi di luar sana. Mungkin ini adalah bagian dari jualan program dari sebuah live show yang bertemakan politik dari ILC itu sendiri. Kalau diibaratkan sebuah tulisan di media-media online, maka hal tersebut akan sama dengan sebuah tulisan yang judulnya mengandung clickbait. Alhasil, banyak orang yang akan mengklik berita tersebut, padahal judul maupun isinya jauh berbeda, bagikan bumi dan langit. Dan saat banyak orang yang mengakses tulisan berita tersebut, alhasil media tersebut niscaya akan menuai pundi-pundi yang akan sanggup memperpanjang usia dari media tersebut. Sebab, lagi-lagi, bahwa tawaran dari prinsip bad news is a good news itu punya keterpikatan tersendiri bagi hati orang-orang di masa kini. Semakin jelek dan semakin aib berita itu, maka yakinlah hal tersebut akan menjadi berita populer di sepanjang hari, bahkan di sepanjang minggu itu juga. Hal tersebut juga dipicu karena kita memang sepertinya didesain oleh orang-orang tua kita di masa dulu untuk lebih mengingat kesalahan, kejelekan orang lain, ketimbang kebaikan yang mungkin pernah sudah dilakukannya. Sehingga tanpa sadar kita pun terjebak untuk terus menikmati kejelekan orang lain dibanding mengingat kebaikan yang mungkin pernah ia lakukan ke kita. Apalagi jika ia sudah pernah menyandang status orang-orang yang dibuang atau dipecat. Jangan harap dirinya akan mengungkapkan hal-hal yang baik dan manis bila terucap dari mulutnya. Kalau bisa ungkapan serapah ataupun caci maki akan terucap dan tertuang terus-menerus dari mulutnya. Dan bisa ditebak, dirinya pun akan langsung gabung ke kumpulan barisan para pencemooh yang kerjanya suka menjelek-jelekan barisan orang-orang yang sudah terus bekerja tanpa pamrih untuk membangun bangsa ini. Fenomena yang sama sedang dipertontonkan oleh Refly Harun saat tampil di Indonesia Lawyers Club-nya Karni Ilyas pada kemarin malam, Selasa 28 April 2020. Acara spesial bagi orang yang menganggapnya spesial. Dirinya seakan ingin terus memojokkan pemerintah dengan segala kebijakan yang menurutnya masih abu-abu. Dirinya sebagai pakar hukum tata negara tentu akan sangat paham tentang implementasi ataupun penerapan sebuah undang-undang yang sudah disahkan. Dengan konsep dirinya sebagai orang yang pernah dipecat ataupun disisihkan dari jabatan empuk yang sempat dijabatnya itu, dirinya akan selalu menjadi hukum atau undang-undang yang cocok untuk menyerang pemerintah. Akan sangat tidak mungkin dirinya mencari undang-undang yang bisa mendukung atau menguatkan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah kita saat ini. Dilansir dari tribunkaltim.com, di ILC TV One yang dipandu oleh Karni Ilyas, pakar hukum tata negara Refly Harun tak mampu melakukan lockdown. Pada kesempatan itu, bos ILC Karni Ilyas mempersilahkan pakar hukum tata negara Refly Harun untuk bersuara menanggapi virus corona. Kesempatan tersebut digunakan Refly Harun untuk menyindir pemerintah Jokowi yang tak memperlakukan lockdown dan karantina wilayah lebih awal. Akibatnya, kasus virus corona Indonesia sampai saat ini terus bertambah hingga mencapai 9.511 positif. Mulanya, Refly Harun menjelaskan beberapa kekurangan pemerintah dalam menangani COVID-19. Pakar tata hukum negara Refly Harun kembali mengkritik soal penanganan COVID-19 di Indonesia yang menurutnya terlambat. Kemudian, Refly Harun belak-belakan menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Presiden Jokowi dalam memenuhi kebutuhan warganya. Dilansir dari tribunwow.com, Refly Harun menyebut hal itu merupakan satu di antara alasan pemerintah Jokowi hingga kini tak menerapkan lockdown untuk mengendalikan virus corona. Ia bahkan menyinggung peluang terjadinya kerusuhan akibat pemerintah Jokowi tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Contohnya, seperti penerapan dari pasal 55 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang secara prinsip menurutnya
bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberi makan seluruh warganya terhadap daerah yang sudah diberlakukan kekarantinaan. Tapi katanya pemerintah justru memilih opsi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar-besaran supaya bisa menghindari kewajiban di awal tersebut. Padahal jika melihat realita dan kenyataan di lapangan, bagaimana bantuan sosial secara terus-menerus bergulir dan dialirkan ke masyarakat banyak? Bagaimana strategi Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi global ini untuk dievaluasi, terus dimonitoring, terus mencari strategi-strategi baru guna mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini yang tidak kita harapkan. Mulai dari program PKH, program PPNT atau bantuan pangan non-tunai, hingga program BLT yang memanfaatkan dana desa. Belum lagi bantuan yang akan datang dari pemerintah daerah maupun dari yayasan besar yang ada di bangsa ini. Tapi, bagi pemikiran orang-orang yang sudah pernah dicampakan atau dipecat, sosok Rafli Harun tidak akan mampu melihat sisi baik yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Pernah menempati kursi sebagai komisaris utama di PT Pelabuhan Indonesia atau PT Pelindo I. Tidak melihat bahwa jabatannya adalah amanah, seamanah yang akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan di bangsa ini. Secepat ia sudah dipecat, secepat itu juga ia dalam tanda kutip memaki-maki pemerintah karena faktor sakit hati itu lagi. Sampah-sampah bertebaran keluar dari mulutnya. Mungkin diperlukan semacam pembersih supaya kedepannya mulutnya bisa mengeluarkan hal-hal bersih, baik dan guna bagi bangsa ini. Tapi pertanyaannya, adakah pembersih tersebut